Aduh, di mana sih, Nak? Yang mana lagi sih, Pak? Bu, di mana sih, Bu? Aduh. Petang Pak, apinya ada tambah gede Pak. Di mana, Bu? Udah ada. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Kesehatan. Istirahat di belakang. Silakan merapat ke tempat apel. Perhatian seluruhnya. Siap. Ikuti barisan yang di depan. Sekali lagi, para peserta apel yang masih di belakang, silakan maju ke depan. Serta Ibu Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu, selamat datang di Pantai Lagun Ancol. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52 Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dimohon duduk kembali. Dinas Kesehatan DKI
sosialisasi, pertemuan kampus dan pengobatan. Di Priharto, SPOT MKes, kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Wali Kota Jakarta Utara, PLT Sekjen Kementerian Kesehatan, Direktur. Puji syukur hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang sudah kita jalankan selama 1 bulan ini. Banyak kegiatan yang kita laksanakan untuk Hari Kesehatan Nasional, mulai dari pemeriksaan IFA kepada masyarakat dan guru di seluruh kawasan KPN. Kemudian kita juga laksanakan penyuluhan-penyuluhan, imunisasi kepada siswa kelas 5 SD sebanyak 75.000 siswa. Juga kita lakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial pada penghuni rusun agar tidak menyebarkan penyakit di sana. Kita screening semuanya untuk kesehatan mereka. Demikian juga kita berikan penyuluhan tentang cara hidup yang benar, makan yang benar, olahraga yang benar. Kita aktifkan seluruh prolanis yang ada di masing-masing RT dan RW. Juga kepada para siswa sekolah kita ajarkan untuk memeriksa makanan-makanan yang ada di sekitar sekolah. Demikian juga kepada ibu-ibu PKK, karena kami sadar bahwa selama ini kami melakukan pemeriksaan makanan di acara-acara kenduri di kampung-kampung, baik itu sunatan ataupun kawinan. Kami dapatkan angka 26,8% positif boraks, rodamin, dan formalin. Jadi kami sadar tentang hal itu. Kita yakin bahwa masyarakat akan bisa memperbaiki cara hidupnya. Sadar bahwa kami tidak bisa membiayai kuratif yang terus-terus harus kita lakukan. Jadi kami mencoba dari satu bidan yang door-to-door touch langsung kepada dan di kampung-kampung deret. Ke depan memang kita sedang menambah. Untuk kami punya program adalah layani masyarakat dengan hati sampai tuntas. Di mana mungkin keluarganya tidak ada yang mengantar ataupun tidak punya kendaraan, cukup menelpon ke 119. Sampai di situ petugas tidak boleh pulang. Dia harus memastikan bahwa si pasien dilayani dengan benar dan didiagnosis.
Jadi program tersebut bahwa masyarakat yang sakit tidak boleh diminta uang muka, harus ditawarkan asuransi, baik itu asuransi swasta ataupun BPJS. Kalau pasien tidak bisa membayar iurnya, maka Pemda DKI yang akan membayar di kelas 3, dan itu pun berlaku kepada masyarakat yang PHK akibat diberhentikan dari perusahaan. Biasanya mereka ditanggung di kelas 2 dan kelas 1. Kalau 3 bulan tidak membayar, maka kartunya akan tidak bisa berlaku. Tetapi kita sudah membuat perjanjian dengan BPJS, saat itu juga di-tackle oleh DKI, dibayar iurnya di kelas 3, maka kartunya berlaku. Untuk bayi yang baru lahir pun demikian, hari itu juga dia langsung mendapatkan akte kelahiran, langsung hari itu juga dibikinkan BPJS dan langsung aktif. Ini memang terobosan kita, Bu Menteri, Pak PLT, belum berlaku di daerah lain, hanya ada di Jakarta atas upaya dari Bapak Gubernur. Demikian yang kita lakukan DKI. Moga-moga semua ini akan memperbaiki status kesehatan masyarakat DKI, yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah 91% masyarakat DKI mempunyai kartu kesehatan BPJS. Dalam rangka Hari Kesehatan ini juga sesuai dengan temanya, mari masyarakat, gerakan masyarakat hidup sehat. Hari ini juga kita akan mengajak teman-teman untuk makan buah dan makan sayur yang sehat. Dari kegiatan-kegiatan kami tersebut, alhamdulillah, karena memang inovasi teman-teman kami sangat banyak. Saat ini dari 44 puskesmas, 13 puskesmas sudah akreditasi, 4 paripurna, dan insya Allah sampai dengan akhir tahun 2016 ini ada 38 puskesmas yang akan terakreditasi. Untuk rumah sakit kecamatan, kami mempunyai 20 rumah sakit kecamatan, alhamdulillah sudah 16 yang akreditasi. Demikian juga untuk rumah sakit umum daerah, dari 7 rumah sakit sudah 4 yang terakreditasi, 3 sedang dalam proses untuk akreditasi. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mutu, 1 bulan yang lalu kami mengikuti pesta tentang gerakan GKM di Bali. Dari 48 kegiatan puskesmas, alhamdulillah 46 kita mendapatkan penghargaan, mulai dari platinum ataupun semuanya. Dan cara penutupan HKN di sini bersama keluarga yang selama ini sudah lama kita tinggal. Sebelum saya tutup acara, akhiri sambutan saya ini, saya mohon kepada Ibu Menteri, kami mohon memberikan sambutan untuk menutup acara HKN ini. Teman-teman sekalian, hari Kamis kemarin kita dikumpulkan oleh Pak Gubernur. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah Jakarta bebas pungli. Yang kedua adalah birokrasi netral. Dan yang ketiga adalah kita semua saudara. Dan hari ini Pak Gubernur tadi menyampaikan saya Jakarta Sehat. Memang itu misi kita, Pak, Jakarta Sehat 2017. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sumarsono kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, itu kelihatan suara orang sehat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om. Dengan hormat Ibu Dr. Nila Farid Munut, bersama seluruh jajaran hari rekreatif kita semuanya berkumpul sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional yang Saudara Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh lupa Direktur Regional BPJS serta saudara sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang dari semua persiapan yang ada kita telah bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik di Ancol. Kita kumpul pasukan hijau putih ini. Jadi sekalian, izinkan pada kesempatan ini secara singkat saya menyampaikan 3 hal saja. Pertama, pada Hari Kesehatan Nasional ini saya ingin menambahkan kembali salam kita. Memang kita wajibkan 3 salam itu harus ingat, tapi hari ini kita tambahkan 1 salam yang harus selalu menggelegar di sanubari kita semuanya. Siapa salamnya? Kalau saya sebut dengan Jakarta, jawabannya pertama kali bebas pungli. Ini imbauan dari Bapak Presiden dan kita laksanakan. Kalau kita sebut kemudian salam birokrasi, jawabnya. Kalau kita sebut kita semua, tambahnya. Kalau kita sebut dengan masyarakat Jakarta, begitu. Mari kita coba dengan tangan mengepal. Tangan nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh gini, karena kita sedang pilkada. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi sekarang mari kita coba. Jakarta, Jakarta. Sekali lagi lebih kompak. Jakarta. Salam birokrasi. Kita semua. Masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Itu salam. Ya, saya kira itu semua nanti kita resapi. Dari salam ini apa yang bisa kita lakukan, dan saya kira Kepala Dinas sudah menjelaskan. Dan saya ingin yang pertama, salam ini benar-benar bisa dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua, pada Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 ini, saya merasa bangga karena 2 Hari Kesehatan Nasional saya berada di sini. Yang lalu adalah Hari Kesehatan Nasional, saya juga memimpin apel seperti ini di Sulawesi Utara sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Utara. Bedanya ada 2. Yang dulu Ibu Menteri Kesehatan tidak bisa hadir. Itu yang pertama, tapi tidak kalah meriah. Beda yang kedua, di sana kaosnya warna merah putih. Beda, tapi yang sama banyak. Bahwa semangat seluruh jajaran Dinas Kesehatan luar biasa. Itu yang kesamaannya, dan saya melihat wajah-wajah setelah dan semangat, walaupun lelah melayani masyarakat karena sebuah panggilan pengabdian kepada bangsa dan negara, tapi tidak ada wajah-wajah yang lelah. Di samping semangat karena panggilan, saudara sekalian, saya yakin karena saudara sekalian benar-benar ingin profesional. Profesionalitas ini semuanya mari kita pupuk, ya, terus kita tingkatkan. Seiring dengan peningkatan TKD. Betul ya? Makin profesional, makin kinerja, maka insya Allah tunjangan kinerja juga akan. Kalau saudara tidak pernah masuk, jarang masuk, tunjangan kinerja akan berapa naik turunnya TKD.
Yang kedua, saya ucapkan selamat dan selamat juga kita memperingati bersama-sama Hari Kesehatan Nasional. Dan kenapa kemudian dilakukan ini di Ancol, di tempat yang terbuka? Karena Hari Kesehatan Nasional bukanlah Hari Kesehatan Nasional birokrasi, kita Hari Kesehatan Nasional untuk masyarakat luas, sehingga publik juga ikut merasakan Hari Kesehatan Nasional untuk memperingati kita semuanya pentingnya kesehatan, terutama di dalam rangka mewujudkan nawacita program strategis nasional membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga dan yang terakhir tentunya, karena hanya 3 poin saja, nanti pengarahan detailnya ada pada Ibu Menteri Kesehatan. Yang ketiga, sekalian, saya ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada seluruh petugas kesehatan, terutama di lapangan. Ini kata kuncinya, apapun situasi Jakarta, dan kita tahu akhir-akhir ini, ya, situasinya makin lama, nampak makin panas, ibarat sebuah ruangan, udah makin suhunya naik. Namun saya minta para saudari sekalian, para petugas kesehatan di lapangan, mari kita sejukkan suasana Jakarta. Mari kita sejukkan suasana Jakarta. Caranya bagaimana? Sederhana. Ya, saudara sekalian yang punya keluarga, punya anak dan seterusnya, kalau keterima, kalau menerima, ya, pemberitaan lewat Facebook, Twitter, WhatsApp yang sifatnya memanas-manasi, yang sifatnya sara, yang sifatnya tidak benar karena mengadu domba, tolong dijawab hoak, dan di-delete, jangan lantas di-forward ke grup-grup WA yang anggotanya ribuan. Setuju? Memang saudara bukan petugas keamanan yang siap jaga dengan bedil di jalan, tetapi dengan mendelete berita seperti ini, dengan tidak memforward berita ini, Anda sudah bagian berkontribusi untuk pengamanan dan mendinginkan suasana Jakarta. Ya, setuju? Nah, mulai hari ini kira gerakan anti hoax. Ciptakan saudara sekalian SMS yang berbau sara, SMS yang tidak mengenakan dan hanya memacu panas, yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga Jakarta ini agar seluruh proses pilkada serentak bisa aman, nyaman, dan damai. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan khusus petugas kesehatan, Anda akan berada di tengah-tengah dinamika politik. Pada tanggal 4 November kemarin, saya berterima kasih. 150 tim kesehatan disiapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Berjaga 24 jam. Ya. Kemudian seluruh rumah sakit buka 24 jam standby, termasuk juga ambulan standby disiapkan. Saya memberikan penghargaan, walaupun dalam DIPA, Dinas Kesehatan, tidak ada judul kegiatan menyiapkan demonstrasi, tetapi Kepala Dinas bisa menyiapkan dengan baik di seluruh wilayah. Kita berikan apresiasi untuk Kepala Dinas Kesehatan. Itu jilid 2. Nah, nanti jilid 3 tanggal 2 Desember. Ada jilid 3. Ya, artinya apa? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi kalaupun terjadi, seluruh jajaran kesehatan sesuai dengan SOP pada tanggal 4 November, saya berharapkan juga bisa menyiapkan seluruh perangkat pendukung untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mengamankan Jakarta tanggal 2 Desember 2016. Saya yakin semua akan berlangsung baik, tapi insya Allah tidak terjadi apa-apa. Saya kira sekali lagi, dirgahayu Hari Kesehatan Nasional, dirgahayu juga buat saudara sekalian sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Saya mengharapkan dukungan saudara sekalian seluruh jajaran Dinas Kesehatan, karena saya tidak akan bisa bekerja apa-apa tanpa saudara sekalian. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya mohon berkenan. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon juga terus sekalian sambut salam terakhir untuk masyarakat Jakarta sehat. Masyarakat Jakarta. Terima kasih. Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti program Kementerian Kesehatan melakukan survei penyakit kecacuran pada 5.625 anak di 375 SD dan madrasah ibtidaiyah. Survei dilakukan diawali dengan sosialisasi dan edukasi pada guru SD dan MI di 5 wilayah kota dan dimulai setelah acara rencanaan ini. Satu lagi, Pak. Pak Gubernur. Siap. Nah, ini biar sah salaman. Terima kasih, Bu Menteri. Ya. Baik, salam. Kamera. Ya. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita simak bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sakit, lagi batuk, dan Pak Sekda, Pak Asisten Bidang Kesra. Sudah berapa kali saya ke Pulau Seribu, betapa indahnya sebenarnya. Dan tentu seluruh jajaran Pak Kusmedi datang dengan memberikan konsep-konsep pemikirannya untuk kota Jakarta. Jakarta ini memang barometer untuk yang lain. Tetapi bukan berarti semua yang dilakukan itu adalah dengan mudah. Saya juga menyadari bahwa Jakarta ini sebenarnya sangat sulit untuk dikuasai, terutama khususnya untuk kesehatan. Kita mengetahui penduduk di Jakarta ini adalah penduduk yang sangat heterogen. Dari yang terkaya di dunia barangkali juga, termasuk di dunia saya kira ya Pak Kusmedi, ada di kota ini. Tetapi ada yang sangat betul-betul tidak mampu juga berada di kota ini. Dan tetapi di samping itu ada juga tempat yang kumuh, padat, dan saya kira ini semua tempat padat ini adalah ada semua di Jakarta. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas kesehatan di kota, mengatakan ucapan terima kasih. Salah satu yang terjadi Pak, pada waktu tanggal 4 November, pada waktu adanya tentunya aksi damai. Pada waktu itu saya sedang dalam perjalanan agak sedikit memang tidak runtun Pak Gubernur. Saya harus berada di kota Makassar, tengah malam langsung berangkat ke Sorong, jadi tanpa nginap. Kemudian dari Sorong naik kapal laut 2 jam ke Raja Ampat. Kemudian 2 jam saja di sana, karena kami sedang survei untuk kebutaan di sana. Kemudian kembali ke Sorong, kembali ke Makassar, transit. Pada waktu transit kita baru bisa melihat apa yang terjadi di kota Jakarta. Masih tenang, memang penuh dengan tentunya aksi damai. Dan kemudian saya transit pergi ke Bali, sampai di Bali di Denpasar untuk menuju Labuan Bajo. Karena kami akan membuka atau rumah sakit Pratama, karena di sana adalah destinasi wisata. Tengah malam baru sampai dengan tentu cukup lelah. Ternyata saya mendapat telepon atau mendapat juga WA dari sekretaris negara, Menseknek, Mensekap, bahwa keadaan di Jakarta mulai genting. Semua harus berada di tempat. Saya agak bingung, sudah jam 12 malam. Kontak, salah satu yang saya terpikirkan kontak Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi saya titip dulu. Saya tidak mungkin untuk kembali ke Jakarta saat ini juga. Saya akan berubah planning saya, tidak ke Labuan Bajo tapi kembali ke Jakarta besok pagi. Tapi malam ini saya titip. Tapi betul Pak Gubernur, Dr. Kusmedi dengan jajarannya telah melakukan suatu tindakan yang tepat sekali, bergerak dan menyelesaikan permasalahan dengan baik sekali.
Saya kira itu salah satu contoh yang kita dapatkan kalau kita mau bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Kedua yang saya terima kasih betul adalah tadi yang dikatakan, ketuk pintu dan layani dengan hati. Ini adalah artinya pendekatan keluarga yang sama roadmap-nya, peta jalannya dengan kami di Kementerian Kesehatan. Jadi sudah didahului oleh DKI Jakarta dan ini akan diikuti oleh seluruh oleh nasional. Kita harus mendekati keluarga. Artinya memang tentu masyarakat ini ingin dipayungi, dilindungi oleh tenaga kesehatan sehingga mereka teredukasi, terinformasikan bagaimana menjaga kesehatan. Saya kira tadi kita berbincang, Pak Kusmedi mengatakan akan mengadakan pemberantasan cacing lagi kepada anak-anak, tapi dengan tidak lupa memberikan tentunya edukasi cuci tangan dengan sabun. Kemudian juga kami berterima kasih sudah dimulainya diberikan imunisasi kepada anak-anak sekolah untuk imunisasi kanker serviks dan kemudian banyak hal lagi yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Oleh karena itu saya tidak dapat berpanjang lebar memberikan tentunya saya tidak mungkin memberikan arahan karena kita sudah bekerja sama secara paralel. Apa yang peta jalan DKI Jakarta sama dengan peta jalan dari Kementerian Kesehatan. Atau satu lagi yang akan saya sebut adalah 112, 118 ataupun 119. Ini adalah juga DKI sudah menyeluruh Pak Gubernur membuat. Jadi kami sebenarnya memang sudah melonsing 119 ini adalah pergerakan dari kegawat daruratan dengan memakai tentu memonitor, kemudian tadi yang dikatakan Pak Kusmedi mengirim ambulans, bahkan di DKI ini sudah mendengarkan 112 tentu permintaan pertolongan dari masyarakat dan jemput bola. Ini sudah kita mulai, tapi untuk Kementerian Kesehatan dimulai dengan 119. Jadi artinya untuk memang kegawat daruratan karena keluhan masyarakat. Namun saya mengingatkan, Jakarta memang adalah kota yang menyenangkan, tetapi tidak akan teratasi masalah ini. Dan saya titip kepada masyarakat juga, jangan buang sampah sembarangan. Kalau mau banjir silahkan, tapi kalau tidak mau banjir saya kira betul-betul perilaku ramah lingkungan ini harus kita perhatikan. Jadi saya kira juga nanti hari ini kita berkreasi di Ancol ini, tolong memberikan contoh sampah tidak dibuang sembarangan. Tadi saya lihat salah satu saya puji, ada yang berjalan buang sampah langsung buangnya di tong sampah. Itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan semuanya juga demikian. Jadi jangan nanti habis piknik makan nasi kotak semua berantakan. Nggak boleh begitu. Dan tadi sudah banyak sekali buah-buahan, tolong dimakan ini buah-buahan, nanti pulang-pulang makin sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon dengan hormat perkenan Ibu Menteri Kesehatan untuk menutup rangkaian acara peringatan HKN ke-52 di Provinsi DKI Jakarta yang akan ditandai makan buah bersama. Sahabat dan undangan untuk bersama-sama memetik buah yang sudah disiapkan, diikuti oleh seluruh peserta. Buah-buahan yang sudah ada di pohon di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, siap Pak. Ya, siap. Yang ada di pohon-pohon silakan untuk dinikmati bersama-sama. Selanjutnya kita akan dengarkan vokal grup dari Rumah Sakit Harapan Bunda.
rangkaian Hari Kesehatan yang diperingati oleh Dinas Kesehatan dari DKI Jakarta. Jadi saya mengapresiasi atau menghargai Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sudah banyak sekali melakukan suatu program yang memang untuk berupaya untuk menyehatkan masyarakat, utamanya masyarakat DKI Jakarta. Ke depan mungkin ada target-target tertentu? Ya, jadi program DKI Jakarta ini saya kira tepat. Mereka akan ketuk pintu, layani dengan hati. Artinya sampai kepada masing-masing keluarga ini akan diperhatikan. Itu satu yang tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas dan ini sudah dilakukan. Bahkan sudah lebih meluas lagi. Melayaninya dengan hati ini sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita, sehingga karena kita ketahui penyakit jantung ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, terutama dilaporkan oleh BPJS. Nah, ini dilakukan oleh Jakarta, oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah untuk mendeteksi hipertensi di keluarga. Barangkali nanti kita bisa lihat sini yang disebut posmindu, itu pun juga adalah upaya-upaya untuk mencegah agar masyarakat kita tidak jatuh sakit. Saya kira memang saya titip sekali kepada Kepala Dinas, mungkin tidak hanya DKI Jakarta, tapi kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Indonesia, mari kita melakukan preventif promotif, kita cegah jangan sampai jatuh sakit. Saya kira kalau sakit tidak enak, itu saja. Pak Sony, responnya kalau Pak Sony sendiri? Satu kalimat saja himbauan, pada Hari Kesehatan Nasional ke-52 ini, saya mengimbau ke seluruh masyarakat Jakarta, mari kita hidup sehat. Saya kira itu. Ya. Cukup ya. Cukup, makasih ya media, makasih. Jakarta menuju ke lokasi peluncuran. Pada Hari Kesehatan Nasional 2016 ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga ingin memberikan perhatian khusus kepada tuberkulosis. Saat ini Indonesia dan PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan bersama-sama memecah sirine sebagai garda resmi memulai program edukasi ini pada transportasi publik. Pencetnya nggak ada, peninjauan aja ya? Oh, boleh mundur? Ya, kita peninjauan aja. Peninjauan aja ya? Peninjauan aja ya? Peninjauan aja. Para peserta dapat menyaksikan acara peresmian yang ada di samping kiri lokasi acara pada bis Transjakarta dan bis sekolah. Program penanggulangan tuberkulosis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi kegiatan promotif dan preventif dengan berbagai media imunisasi, penemuan kasus ini, memberikan pengobatan kepada mereka yang sudah menderita TBC. Kami juga akan memberikan pengobatan yang sesuai, yang obat itu diberikan oleh puskesmas secara gratis. Setiap orang bersifat karena TB. Artinya saya kenal meskipun saya hidup di lingkungan yang saya anggap bersih dan jauh dari itu. Untuk saya ini adalah Because TB is curable. More importantly, we need to work together to prevent TB. We need to fight TB and end TB in Indonesia. informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.stoptbindonesia.org.
Bapak dan Ibu yang akan melakukan check up kesehatan, Bapak Mati dulu sebentar mulutnya. Selamat pagi semua. Lebih semangat lagi selamat pagi semua. Jangan lupa ada sebarangnya. Selamat pagi semua. Selamat hari kesehatan, selamat berkumpul, salam sejahtera buat udah siap ya kita mulai ya. Siap. Ibu kan mengacara yang lain. Terima kasih Ibu. Terima kasih lagi Pak, makasih. Saya makasih banyak. Menteri sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Ibu. Titip ya. Jakarta. Ya, Bu, ntar kalau Ibu ada perlu kok. Ya, Bu, terima kasih. Berkaitan mengenai ada pemberian sanksi terhadap 63 pasukan oranye, apakah nantinya akan diberikan sanksi juga kepada pasukan oranye lainnya yang memberikan dukungan termasuk pasangan petahana, Pak Sodi? Itu prinsipnya gini ya, semua warga Jakarta memang pada saatnya harus memberikan dukungan. Tapi bentuknya adalah datang ke TPS dan mencoblos, ya. Masing-masing punya hak pilih hak politik. Yang tidak boleh selama dia di bawah payung pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja atas nama Pemprov, ya, itu tidak boleh ikut politik praktik kampanye. Ini penting untuk menjaga netralitas birokrasi. Ya, birokrasi itu ya orangnya, ya kemudian fasilitasnya dan sistemnya itu harus betul-betul netral. Kalau membersihkan rumah posko kemenangan salah satu pasangan calon itu termasuk nggak Pak Soni? Ya nggak boleh, dia dalam batas kalau itu di depannya dia membersihkan. Jadi kalau ada sampah pasangan calon di dalam, tolong dikeluarkan dulu. Kemudian biarlah mereka yang kemudian mengambil, itu prinsipnya. Tidak sampai membersihkan dalam rumah. Kalaupun itu dilakukan ya itu juga salah. Jadi saya kira gitu intinya. Selama ada laporan, ada bukti, kita pasti akan melakukan tindakan. Oke, selain itu Pak Soni, ini sanksi yang diberikan dirasa cukup, sudah cukup atau gimana Pak Soni kalau menurut Pak? Sanksi itu sebenarnya kalau sanksi keterlibatan ya cukup nggak cukup tergantung bagaimana kita kemudian melihatnya. Ya, sanksinya hanya skorsing. Yang berat adalah dipecat. Kalau dipecat itu berarti tidak bisa masuk lagi. Kalau diskorsing memang ada efeknya. Ini kalau diskorsing Desember, Januari dia bisa mendaftar selama dalam masa skorsing perbuatannya memang sudah baik, saya kira gitu. Berarti dia ya mau nggak mau 1 bulan ini tidak usah bekerja, karena di luar itu antriannya udah ratusan bahkan ratusan orang siap untuk menjadi pasukan Orange. Dan kita sendiri tunggu karena kapasitas plafon anggarannya juga kurang. Karena itu ya kita ingin mencari yang terbaik. Yang prinsip adalah jaga netralitas, karena PLT Gubernur memiliki program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya serta arahan pemerintah pusat, jaga netralitas birokrasi. Skorsingnya jadi hanya sebulan ya Pak Soni? Sampai akhir kontrak. Akhir kontraknya Desember. Jadi kalau kita mulai sekarang ya efektif di 1 bulan. Sebenarnya itu ringan. Nggak diperpanjang nggak Pak kontrak? Oh enggak lah, kalau kontrak diperpanjang tergantung kelakuannya selama 1 bulan ini. Kalau dia masih aktif kampanye teriak-teriak, ya sudah, itu nanti menjadi pertimbangan salah satu kriteria tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang. Kalau dengan ada alasan bahwa dia diajak, itu seperti apa Pak Soni? Sebenarnya itu akan sulit sekali ya. Semua orang bisa mengatakan begitulah, saya kira gitu. Pokoknya ada bukti foto terlibat, diajak nggak diajak, ya itulah yang kemudian di BAP. Jadi prosesnya itu BAP-nya lewat kepala subdin sama dinas yang bersangkutan, semua dipanggil. Jadi prosesnya demokratis, saya kira dipanggil, kemudian dia mengakui, dia ikut kenapa dan seterusnya. Tapi memang dari awal dia memang ikut prosesnya. Karena itu 1 bulan itu sudah cukup. Kalau hanya diperingatkan, kita tahu kan manusia itu tidak cukup bisa hanya diingatkan. Karena itu saya memang harus tegas sesuai dengan rekomendasi tim yang mem-BAP seluruh PNS atau non PNS yang semua menjadi aparat sipil negara yang terlibat, ya pasti harus diberikan sanksi. Itu pun ringan sanksinya karena skorsing saja, bukan pemecatan. Selama skorsing pun tidak digaji nantinya? Enggak ada nama skorsing kok, tidak bekerja kok. Dia bisa istirahat di rumah, merenungkan, lah kemudian melakukan langkah-langkah, merenungkan apakah tindakannya benar atau tidak benar. Itu perenungan diri selama sebulan. Pak, terkait anggaran APBD Pak, 2,5 miliar dan humas, betul itu tujuannya sebenarnya apa Pak?
hibah itu sudah diprogramkan 2016 ya, sudah sejak zaman Gubernur Petahana Pak Ahok dan disetujui oleh Pak Ahok dan disetujui oleh DPR. Sesuatu yang sudah menjadi komitmen bersama dengan eksekutif legislatif harus kita hargai. Itulah intinya. Jadi udah komitmen rakyat karena DPR sudah setuju. Nah karena itulah maka ini Jakarta. Membangun Jakarta tidak boleh lepas dari budayanya. Jakarta adalah Betawi, Betawi adalah Jakarta. Karena itulah kalau kita dihentikan bantuan ini, berarti kebudayaan terutama khususnya Betawi ya akan makin lesu, nggak bisa berkembang. Karena itulah maka saya pelaksana tugas gubernur melihat rasionalitas ini. Kalau ada alatnya namanya bamus yang kurang pas, ya selesaikan, dibina dengan baik, diarahkan karena tugas kepala daerah membina kalau ada ormas yang tidak benar. Tapi substansinya pembinaan kebudayaan Betawi jangan pernah hilang dari pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta. Saya kira itu intinya. Karena itulah bantuannya tidak 5 miliar, cukup separuh saja sesuai dengan kebutuhannya. Dan rincian kegiatan separuh untuk apa itu saya kira sudah ada lengkap pada zaman itu petahana ya, dan zaman Gubernur Petahana sudah ada, dan mereka sangat berbahagia sekali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi atas nama tokoh-tokoh Betawi. Karena saya sudah berdialog mereka sangat terima kasih, mereka bersyukur kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berarti yang memprogramkan ya terima kasih kepada DPRD, terima kasih kepada Pak Ahok, juga terima kasih kepada PLT. Jadi karena inilah sebenarnya persahabatan dengan budaya di Jakarta yang harus terus dibangun. Ini apakah ada keberpihakan Pak dengan paslon? Tidak ada. Kalau mereka tahu terlibat, ada bukti, langsung saya hentikan, saya tutup. Tegas. Bantuan ini tidak bisa politik, murni adalah pembinaan budaya. Kalau ada keterlibatan, apalagi ada tujuan politik untuk kepentingan pasangan calon tertentu, langsung hari itu saya hentikan selama bukti ada. Ya, saya hentikan itu. Jadi jangan dicampur adukkan antara budaya dan politik. Clear? Makasih Pak Soni. Makasih semuanya. Ya. Mantap. Ini di belakang Bapak. Kalau panggil, Pokoknya pagi ini kita bikin panas. Ada itu. Jangan sampai ada kasus ini. Karena Bapak terus terang di depan dan saya pasang badan. Sebentar ya. Siap semuanya ya, oke. Dokter gigi. Hot banget ya. Semua siap. Yuk semua yuk, kemudian yuk. Naik atas yuk. Putar kepalanya. Terkesan lagi Putar kepalanya dulu, putar kepalanya Bapak. Sekali lagi. Mau ke rusun. Putar kepalanya. Jadi mohon maaf dari luar. Balas kepalanya. Baik, makasih banyak Pak. Ya, sip. Balas sekali lagi. Balas kepalanya.